Lur, kalau diperhatiin, kacori dan canai sebenarnya punya banyak persamaan. Sama-sama lahir dari tradisi kuliner India. Jenis roti dan pastry yang menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, Lur. Cara menikmatinya pun mirip, disajikan bareng kuah kari atau dal yang hangat. Sebelum terbang ke India, aku pernah berhasil membuat olahan canai dari ampas kecap, Lur. Tapi sebelum menikmati rasa olahannya, yo jelas aku harus ikut bantu-bantu dulu. Kalau mau badan bugar dan sehat seperti aku ini, syaratnya sih nggak boleh males-malesan. Kerjaan apapun, pasti dengan senang hati aku lakuin. Seperti sekarang, motong-motong kayu. Oh iyo, hari ini aku lagi di Desa Tonjong, Kecamatan Majalengka. Salah satu yang paling terkenal di sini, kecap manisnya. Kalau penasaran cara bikin kecap tradisional, nonton terus sampai habis yo. Dul. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Tolong bantu bawain kacang kedelai hitam. Oh, kedelai yang di gudang Pak? Iya, buat direbus nantinya. Oh, iya Pak. Iya. Usaha kecap kedelai ini sudah dilakukan secara turun-temurun selama puluhan tahun. Dalam sehari, ratusan kilogram biji kedelai diolah di sini. Sebelum diolah, biji kedelai harus melewati proses pencucian atau sterilisasi. Soal kebersihan jadi yang terpenting dalam pembuatan kecap di UKM ini. Waduh, apes tenan. Gara-gara nggak lihat ada tangga, aku jadi kepleset. Kalau kayak gini bisa dimarahin bos. Iya ya Bang. Ya nanti saya cuci lagi Bang. Ya sok. Sudah. Maaf Bang ya. Ya. Ya dong, udah biar saya aja yang cuci. Kamu terusin lagi yang kemarin rembusan kemarin. Oh, ya Bang. Ya Bang. Ono-ono wae iki, baru mulai kerja wis bikin repot di sini. Maaf ya Kang. Kedelai yang sudah dicuci bersih langsung masuk ke tahap perebusan. Lama perebusan sekitar 40 menit sampai 1 jam. Selanjutnya, dijemur selama beberapa jam dan masuk ruang lembab selama sehari. Sabar Lur, masih panjang iki prosesnya. Kedelai yang sudah lulus dari ruang lembab akan dijemur lagi dan digaruk dengan alat khusus. Setelah itu, kedelai balik lagi ke drum penyimpanan dan didiamkan dalam ruangan selama 3 mingguan. Supaya nggak lupa, masing-masing drum sudah ada tanggalnya yo. Kemudian, kedelai yang sudah disimpan 3 minggu langsung dipisahkan ampas dan airnya. Wah iki, proses yang paling seru Lur. Perebusan bahan-bahan kecap di tungku besar. Panaskan air sampai suhu tertentu, lalu masukkan gula merah murni. Masak sampai mendidih yo.
Ukuran bahan dan suhunya harus benar-benar pas. Kalau meleset sedikit, rasa kecapnya bisa beda. Selanjutnya, campurkan air fermentasi kedelai. Sekalian disaring yo, supaya nggak ada gumpalan dalam kecap. Ini yang membedakan proses pembuatan kecap khas Majalengka. Banyak tahap penyaringan untuk menjaga kualitas kecapnya. Sekarang, pindahkan ke tungku sebelah supaya kecampur semuanya. Penyaringan kedua ini memakai kain yang lebih berserat. Gunanya untuk membuat kecapnya lebih mulus lagi dan pas kekentalannya. Sekarang tinggal nunggu kecapnya matang wae ya lur. Pada tahap akhir ini, suhu api harus benar-benar dijaga. Jangan sampai suhunya terlalu rendah. Soalnya bisa membuat kecap menggumpal dan kasar. Sebaliknya, kalau terlalu panas, kecap bisa beraroma gosong. Wis, jadi ki, tinggal disaring sekali lagi dan masuk ke drum akhir. Di drum terakhir iki, kecap didinginkan sebentar, kemudian dikemas dalam botol. Tul, Ya Pak. ini ada ampas buat teh Sani buat dimasak. Oh, ya Pak. Ya. Ke sana. Ternyata ampas kecapnya mau diolah teh Afal dan Neng Fadila jadi canai kari. Roti canainya terbuat dari tepung terigu, gula halus, susu bubuk, telur dan margarin. Untuk bahan kari khas India, pakai banyak bumbu yo, mulai dari cengkeh, lada, sampai daun salam. Tetap ada tambahan bumbu standarnya yo, ada cabai merah, bawang putih, bawang bombay, dan daun jeruk, santan dan tomat. Bikin adonan canai dulu yo. Campurkan tepung, telur, gula dan susu bubuk. Tambahkan air dan aduk sampai jadi adonan. Teh, ini teh disuruh ngantar ampas kecap teh. Oh ya, makasih Dul. Oh ya teh. Ternyata sebutan canai berasal dari kota Chennai, India. Banyak sebutan roti canai lur, ada yang menyebutnya prata atau roti pipi. Oh iya, kalau adonan sudah mulai kalis, masukkan margarin dan campur terus sampai merata. Kalau sudah kalis, tambahkan sedikit pewarna makanan biar makin menggugah selera. Untuk bumbu karinya, haluskan cabai merah dan teman-temannya iki yo. Kalau bawang bombay, potong kecil-kecil aja. Beres urusan perbumbuan, lanjut membentuk canai. Saat membentuk adonan, pakai sedikit minyak supaya adonannya nggak lengket. Setelah adonan dibulatkan, ratakan dengan alat penggiling. Untuk menggoreng canai, pakai api kecil. Minyak goreng yang dipakai juga sedikit aja. Yang penting bisa mematangkan roti canai. Panaskan adonan sambil dibolak-balik sampai warnanya sedikit kecoklatan. Sekarang masak karinya yo. Tumis bawang bombay dan bumbu halus. Kemudian masukkan bumbu rempah seperti batang serai, bumbu cabai, lada, dan cengkeh. Iki yang membuat wangi kari menggoda selera. Tambahkan sedikit air supaya nggak cepat gosong. Setelah itu, masukkan santan dan ampas kecap. Aduk terus sampai mengental yo. Iki hasilnya inovasi masakan India lur.
canai warna-warni dengan kari berbahan ampas kecap. Selama ini, ampas kecap yang dianggap sebagai limbah ternyata bisa jadi masakan yang menarik. Paduan rasa roti, lembut dan gurih bertemu bumbu rempah yang kaya rasa. Rasanya pecah di mulut. Gak percaya? Bikin aja di rumah masing-masing yo. Loh, kalau sebelumnya aku sudah coba jajanan jenis roti-rotian yang bikin perut kenyang, kali ini aku penasaran sama jajanan kaki lima khas India. Matamu. Harganya ramah di kantong, tapi rasa manisnya bikin stamina pulih seketika. Kerja di tempat jegli ini lur, ngerekoso lur, semuanya serba panas dan harus cepat lur. Habis ini ya lur, jangan kemana-mana. Lumayan lur, disuruh nyucipin ting-ting ini lur.